Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku sekalian, nasihat dan pernyataan ini disampaikan dan dialamatkan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Tentu mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan dan sekaligus sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, kita mengerti bahwa tujuan dari pemberitaan berita kesukaan, berita kelepasan atau kabar baik yang disampaikan oleh Paulus kepada setiap jemaat ternyata bukan hanya sekedar menggiring orang-orang pada karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk mempercayai dan menerimanya sebagai bukti kasih Allah baginya. Tetapi ternyata tujuan dari pemberitaan berita sukacita dan kelepasan yang dilakukan oleh Paulus tersebut adalah agar setiap orang mengalami pembaharuan pikiran dan hati sehingga mengerti kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu pula lah kekasih-kekasih Tuhan bisa dikatakan bahwa sasaran akhir dari perjalanan kekristenan setiap orang bukanlah sekedar bagaimana agar setiap orang meyakini keselamatannya di dalam Kristus Yesus, bahwa oleh korban Yesus di atas kayu salib ia sudah diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, di mana setiap orang harus sampai pada tahap menjadi pribadi yang sudah berubah dan diubah serta sudah berbeda dari sebelumnya. Dengan demikian kekasih-kekasih Tuhan menjadi mutlak bagi setiap orang percaya, termasuk diri kita sendiri, untuk berubah dari sehari ke sehari, di mana kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jika proses pembaharuan ini kekasih-kekasih Tuhan belum terjadi di dalam hidup kita, maka bisa dipastikan masih ada yang harus dilengkapi dan kita lengkapi di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita masih harus berjuang dengan keras mengikuti kebenaran Tuhan dan melakukannya dengan setia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.